Iya, masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang saya muliakan, di situ biasa kita menjaga yang senantiasa memberikan, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kita sama dapat hadir kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita lanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dapat salawat dan salam semoga terlimpah kepada kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membawa kita mengeluarkan kita semua dari alam gelap dan Allah Subhanahu. Kita buka dengan dengan muadzin kita wala ma'ana qulubihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maqalatul 'ashirah. Makalah yang ke-50. Amba disunnah man kadzdzaba wa huwa yadhhak ayna Allah yuhibbuuna wa huwa yabki wa man aqa'a wa huwa yuhibbu ayna Allah yuhibbuul jannah wa huwa yadhhak. Amba disunnah. Zuhad ini bahasa kata suku, ya, zahid. Wa humul ladzina kafaru wa humul ladzina kafaru dunia. Mereka orang-orang yang menghinakan dunia, artinya kurang senang dengan dunia. Walau baru kita dan mereka tidak peduli, tidak terlalu peduli dengan dunia. Bal akhadhu minha qadra mereka mengambil dunia itu hanya sekedar dorong saja. Makanya ketika salah seorang ahli zuhud itu ditanya, kamu bersama dunia itu apa? Saya bersama dunia itu pada saat darurat. Kalau kita ditanya bersama dunia pada saat darurat apa sekitar? Ya. Kita sketsa, ya. Kalau mereka bersama dunia itu pada saat darurat, artinya rumah bapak ada nggak yang 4 kilo dari masjid ini? Ya, lebih nggak ada. Satu sepeda
200 meter, 1 kilo, 2 kilo. Orang dulu untuk melaksanakan sholat dulu di sini, bukan di mana-mana. Dulu di sini di Bojong. Mereka melaksanakan sholat jamaah. Ada yang pakai motor, ya ada yang motor belum ada kan? Belum pakai motor, belum paling-paling pakai sepeda. Artinya mereka ini dalam jalan truk yang jauh 2-3 kilo itu jalan. Sekarang jarak 500 meter atau 1 kilo kita bisa jalan, bisa kan? Tapi kadang-kadang walaupun cuma jarak kita 1 kilo, pakai apa? Motor kita keluar. Artinya padahal mestinya kita itu menggunakan dunia itu pada saat darurat. Memang mati itu nggak mampu bangun, jalan juga kita nggak bisa. Kita pakai dunia, motor, mobil, sepeda. Tapi kita hari ini jaraknya kita bukan darurat, kita sudah menggunakan dunia. Orang-orang yang zahid, orang-orang berhubung. Makanya saya mengapa mengajak Bapak untuk mengaji ini supaya untuk mengurangi sikap-sifat kita, tindak tanduk kita, yang artinya kalau kita tidak bisa mengamalkan kita saling secara utuh, sebenarnya selembah aja satu amalan aja kita bisa menggunakan, kita mengamalkan, insya Allah kita jadi orang baik banget. Jarak kita dalam bab luhur ada 3. Zuhud am, zuhud pas, zuhud am. Zuhud am itu zuhud yang kita ini meninggalkan sesuatu yang subhat, apalagi haram. Subhat banyak contoh subhat kalau pagi. Apalagi sekarang di musim ada mangga yang jatuh cabangan ke jalan, terus jatuh ke jalan raya, bapak lewat agak olahraga dipungut ya. Diambil kan? Diambil kadang-kadang bukan pakai tangan dulu, pakai kaki itu tendang-tendang supaya jalan dikit jadi paham. Awalnya tuh itu aja udah suka, tapi kalau ternyata kita nggak bilang, terus kita makan aja pas begitu orang nyariin, waduh, udah nungguin dari kemarin katanya nggak ada, siapa yang ngambil, terus kita nggak ngambil, ya. Kita nggak ngambil, takut malu juga. Ini termasuk ada durian kanjel juga. Kalau kita tahu kayak durian banyak pohon durian, lagi pada buah, ikannya tandangin sengaja. Subhat itu. Pas begitu nggak lama nyari orang kita udah tahu. Mana ya durian kalian yang kita udah tahu, itu haram. Yang pernah saya nyaksikan itu banjir ada kontrak atau yang banjir sampai ke atas. Ya. Itu kan di daerah Parunggingu sana itu rata. Terus banyak empang-empang. Kalau ikan tawes, ikan emas mungkin putih. Tapi kalau gerangnya, kalau nggak ada jauh, nggak bakalan keluar. Apalagi kalau airnya cuma segini, nggak bakal keluar tuh lagi. Orang yang pernah lebarin, haram apa subhat? Lebarnya dia empang orang,
Walaupun itu udah gak banjir, tapi masih lempengan, masih kelihatan, orang masih injek-injek jalanannya. Lagi nekat, pakai uping juga, dapat dibawa pulang haram. Kenapa? Kecuali kalau dia nebarnya nyerahin kali, ya lemah-lemah kali di sawah-sawah yang begitu, ya. Nah, ini udah mancing aja. Nah, ada lagi namanya zuhud khos. Zuhud khos itu zuhud, ya, meninggalkan sesuatu yang halal banyak. Halal banyak. Contohnya, Bapak nerima undangan hajatan siapa dulu satu, terus kita datang ke tempat hajatan itu, makanan yang ada di tempat hajatan itu halal kan? Halal kalau kita diundang kan? Makanan yang ada di tempat hajatan itu kan memang kita diundang, halal. Cuma kalau kita ngambil piring, kemudian kita lihati, mana tuh? Semuanya enak kelihatannya. Begitu kita nyendok, nasinya harus sedikit. Ternyata kita nyendok nasinya langsung banyak. Lalu semua kita ambil sampai di ujung. Udah segini kan? Apalagi kalau yang di ujung ada mereka udah hampir-hampir udah lagi pakai gunung. Pas di ujung ada kerupuk lebar numpuk di atas, sisa makan. Begitu kita cobain, ya kok kurang garam ya? Atau barangkali kelebihan garam? Atau barangkali enggak? Kemudian nasi tersebut kita taruh, kira-kira yang makan nggak apa-apa. Paling dibawanya ke belakang. Itu dari cara ngambil kita aja udah kan. Ya, makanannya sebenarnya nggak haram, karena memang kita disiapin. Tapi cara ngambilnya kita yang udah makan banyak, ya. Nah, di situ namanya zuhud khos. Apalagi kalau makanan itu kemudian sampai di belakang tempat sampah dilihatin sama orang miskin yang memang gak diundang, itu udah haram banget. Makanya sarotaan kaum walimah, sejelek-jelek makanan itu adalah makanan di tempat orang hajatan. Yud'a ilaihil aghniya duna, diundang orang-orang kaya, sementara orang miskin diajak pun ada. Pas dia lihat masih ada kepala ikan, masih sepotong, belum kena apa. Ada daging 2 potong, ditaruh di tempat sampah. Orang-orang yang jarang makan itu kadang-kadang memang sampah yang sampah bersih masih bisa diambil, dicuci. Karena kita melihat orang-orang yang ada di daerah-daerah yang miskin, yang ada di pinggir laut itu, nasi-nasi yang ada di tempat buangan sampah itu dicuci, dijemur, jadi nasi aking. Nah, ini zuhudnya, zuhud khos. Ada lagi yang ketiga namanya zuhud arif, meninggalkan sesuatu yang bisa melupakan kita kepada Allah. Dulu waktu kita masih belum punya HP, kita rajin baca Quran, rajin zikir, rajin tahlil. Begitu kita punya HP, kita assalamualaikum tahlil sebentar, malah pulang di rumah bukan baca Quran, HP. Lama-lama sadar,
Ya Allah, ini saya dulu rajin baca Quran kalau jam segini, kalau habis maghrib. Ternyata dengan HP ini, adanya HP ini melupakan saya semua. Kira-kira yang dibuang HP-nya apa aplikasinya? Hah? Hah? Yang dibuang aplikasinya apa HP-nya? Ya kalau saya pakai HP-nya, aplikasinya yang dibuang, dikitin gitu. Nggak usah lah berhati-hati nggak usah main Facebook. Berhati-hati main Facebook mau ngapain? Makanya kalau bapak-bapak masih lihat ada nama saya di Facebook itu udah bohongan. Karena udah banyak udah ratusan orang yang ketemu, yang dipintain duit 500, 100, yang minta dipintain apa? Pulsa. Ada kiai yang habis ngasih pisang ke saya sejuta, kata dia, telepon, Ustaz maafnya, katanya gitu. Saya cuma bisa ngasih sejuta, emang apa? Katanya saya lagi susah bener, banyak punya utang, kurang ajar bener ya. Ini Zuhud, Am, Hos, Arif. Termasuk kalau memang kita punya motor, waktu punya motor cuma satu mah ke masjid dulu, terus begitu punya motor 2, 3, apalagi ditambah jadi mobil, perginya bukan ke masjid tapi ke tempat yang lain atau ke masjidnya jauhan dikit. Jadi akhirnya disuruh pindah. Nah ini yang kayak gini mungkin kita sadar, wah ini mungkin gara-gara motor ini, mungkin gara-gara HP ini. Dengan begitu, ini penyebabnya yang bisa melupakan kita kepada Allah. Ini yang kita buang. Balik aja lagi, belinya pakai handphone yang jadul yang cuma bisa ngomong doang. Assalamualaikum. Apa yang disampaikan oleh mereka yang orang-orang yang zuhud, man adnaba dzanban wa huwa yaqi fa inna Allaha yudkhiluhu an-nar wa huwa yaqi. Siapa orang yang berbuat dosa itu, melakukan perbuatan dosa dia dalam keadaan senang, yadhak tawa, terbahak-bahak dia melakukan dosa itu dalam keadaan terbahak-bahak. Fa inna Allaha yudkhiluhu an-nar wa huwa yaqi. Sama nanti dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, dia wahwayak, dia dalam keadaan menangis. Sekarang kita lihat ya, orang-orang itu kadang-kadang melakukan perbuatan salah itu malah bangga melakukan perbuatan salah. Lihat ada videonya orang hati. Kalau orang pada ngata-ngatain ini, ngata-ngatain kiai anu, ngata-ngatain dia, ketawa, girang, mana kagak ada salah. Insya Allah nanti Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Bahwa yakti ketawa hari ini sudah ketawa hari ini. Karena ada 3 yang nanti Allah akan memasukkan seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan akhir yang buruk. Siapa yang nanti akan dimatikan oleh Allah dalam akhir atau su'ul khatimah? Yang pertama, idza sami'a qira'atal Qur'an wal ilma tsumma lam yatakallam bihi. Mati pertama. Orang yang mendengarkan orang membaca Al-Qur'an dan penjelasan agama semua lagu itu udah jadi bahasa Indonesia. Lagu itu belagu main-main ya, lagu main, orang baca Quran misalnya lagi pembukaan maulid atau apa, baca Quran bercanda, nggak merhatikan, bahkan cuma lihatin handphone. Insya Allah mati dalam keadaan suruh hati. Orang penjelasan agama, ceramah ya nggak dengerin sama sekali, cuman mau pulang kagak enak ya. Masa sih orang maulid kemudian pada nggak datang sih nggak dengerin apa, cuma daripada nggak enak. Itu mati suatu lima. Yang kedua, mustahzirul ulama, orang yang menghina para alim ulama.
ngeledek banget ulama, ngeledek itu ulama itu dikatain gini gitu. Ya Allah, ulama dikatain bukan orang, ya. Ulama ya begadang di bukan tahajud, tapi nonton video porno. Enak-enaknya ya, anak yang kayak gitu. Insya Allah mati sebuah kopi, mati dalam keadaan sebuah kopi. Yang ketiga mati dalam keadaan sebuah khotimah, ya. Walladzi dzikirtu lam yusalli alaihi. Apabila mendengar nama pun disebut dia tidak mengucapkan salam kepada Allah. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Kenapa manusia tidak ada yang mau bersalawat ketika disebutkan nama? Makanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, "Afalun nas idza dzukirtu lam yusalli alayya." Sepelit-pelitnya manusia adalah mereka yang apabila disebut nama dia tidak bersalawat. Nah, wa man ata'a wa huwa yabki, siapa orang yang taat kepada Allah, sabar dengan segala macam yang Allah berikan kepadanya, dia dalam keadaan menangis, fa inna Allaha yadkhulul jannah wa huwa yadhhak, insyaallah nanti Allah akan memasukkan surga baginya kepadanya, wa huwa yadhhak, dan dia dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan ketawa. Allah dalam satu hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis 28, 29, 30, bab sabar. Itu dijelaskan sesungguhnya Allah itu apabila mencintai seorang hamba atau mencintai satu kaum, ya, ibtalah, Allah itu mengujinya, memberikan ujian kepada Pak Imrani, walau ridho, kalau orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ridho, walau ridho maka Allah sayang kepadanya, ridho kepadanya. Wa man sakata fala tasuk. Tapi kalau orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian dia benci, marah-marah, kalau rusuh, maka Allah pun akan benci. Pernah sakit gigi? Pernah ya? Enggak enak. Terus pada saat kita enggak sakit gigi, enak gak gigi ini? Enak. Sekarang kita bandingkan, pada saat kita enggak sakit gigi, begitu kita makan dan makanan yang kita makannya enak, apakah kita berhenti dulu? Kita makan, sakit gigi kita sehat, apakah kita berhenti dulu? Ya Allah, terima kasih ya Allah, hari ini gigi saya sehat ya Allah. Berterima kasih kepada Allah, apa begitu? Kemudian kita berdoa kepada Allah. Doa makan apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Berhenti terus kita berdoa. Enggak kayak. Tapi kalau kita lagi sakit gigi, begitu kita mulai makan gigi kita sakit, langsung kenal Allah. Ya Allah, langsung begitu kan sambil miring. Apa lempeng aja? Biasanya langsung miring kan? Ya, sakit gigi saya. Langsung begitu sambil miring dan langsung kenal sama Allah. Tapi lagi sehat kita nggak kenal. Lagi sakit kenal, langsung kenal. Apalagi begitu kenal, tuh atau ya Allah, langsung tuh ya Allah. Lagi sehat. Padahal itu ujian. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bilang, man marido lailatan fasabara biha anillah kana kayyum
Siapa orang yang sakit satu malam saja, adalah kemudian disabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok pagi dia akan seperti bayi yang baru lahir. Maka kalau Allah menguji kita cuma satu malam sakit gigi, kemudian kita sabar, diem baik, nggak marah-marahin istri, nggak marah-marahin bocah yang lagi pada ngetokin besi atau lari-larian, kita diem aja yang kita ingat Allah ini ujian dari Allah dan kita nangis. Siapa tahu karena pada saat kita diberikan ujian kemudian kita diem dan nangis, kita pasrah kepada Allah, insya Allah nanti akan dimasukkan surga dalam keadaan tersenyum. Kita semalaman diberikan ujian oleh Allah kemudian diem, insya Allah balasannya gede. Apalagi kalau sakitnya kita lama, berhari-hari, minggu-minggu, tapi tetap kita sabar, ya, tetap kita menjalankan sholat. Karena nggak ada keringanan sedikit untuk orang sakit sekalipun untuk tidak melaksanakan sholat. Ada nggak keringanan buat orang sakit? Nggak ada. Nggak ada sedikit pun keringanan buat orang sakit. Nggak mampu berdiri, nggak mampu duduk, nggak mampu berlari, nggak mampu pakai isyarat, kemudian pakai mana? Bisa. Nah kalau udah nggak mampu lagi baru disolat. Kalau udah nggak mampu disolat. Kalau masih mampu terus hebat bisa. Al-maqalah, makalah yang selanjutnya Al-Hadiyah, makalah yang ke-11 Amba'dil hukama, dari sebagian hukama ahli hikmah, ya, orang-orang yang suci yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tahla tahtul dzunub as-sighar fa innaha tatasa'ad min dzunubul kibar. Janganlah kamu merasa atau menghina atau meremehkan dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu nanti tatasa'ad, akan bercabang, min dzunubul kibar, akan nanti lama-lama kecil, cabangnya ke sono, nanti timbul lagi cabangnya, di sini bercabang lagi, nanti akhirnya jadi gede. Sedikit jadi bukit. Saya menyontohnya. Alhamdulillah di sini nggak ada yang tukang mancing, tapi saya kasih tahu kabar ke mancing. Nggak ada di sini. Ini contoh, misalnya contoh mancing ya. Kan kita pergi mancing, kita meremehkan mancing sebenarnya, misalnya dosa kecil, gitu, kecil itu, pergi, terus mampir, nyari umpan, ini mah dosanya kecil, ini mah, biarin mubazir, ini kan makanan mubazir kayak gini, ya, paling sedikit, udah 2 kan dosa 2 aja tuh. Terus apalagi kalau mancing galatamannya galataman lengkeng, ya Allah, wah saya ngeliatin serem Pak. Umpannya itu kadang-kadang bocah itu dari telur ayam atau telur puyuh yang lagi ngerem. Udah sampai nanti digetokin tuh. Pas digetokin masih ada yang kecil gini-gini nih, belum bisa jalan. Karena itu keluar, itu langsung dipotong aja. Kalau ayam potong dosa nggak? Ya dosa. Katanya dosa kecil, cuma
itu udah judulnya mancing. Itu dari mulai bunyinya, dari mulai apalagi kalau ada bodongnya. Abang punya duit bang nggak ada, ini gue boleh pinjam, ya ini udah berdosa lagi. Banyak tuh tata sana. Begitu kita lagi mampu kan, kumpul langsung. Bayangin, kalau kita lagi makan, lagi sedang santai-santainya makan, ya. Kalau ditarik dari mulut kita mungkin susah ya, tapi digedor dari belakang, kita, leher kita dihajar. Kira-kira kesel? Kesel. Itu padahal tidak sakit. Tapi bagaimana dengan leher atau ikan mas yang begitu lagi makan? Ininya nih. Kayaknya dari apa? Bukan sembarangan itu. Itu baja, walaupun kecil. Nyangkutnya kan nggak sembarangan. Kadang-kadang ada di sini, ada di sini, ada yang jauh ke sini. Masih mending kadang-kadang di luar sisik di sini, tapi masih nggak bisa ngapain juga di sentak. Wah, udah dosanya banyak ya. Benar kita melihat, kita menganggapnya itu dosa kecil, tapi akhirnya jadi tatasakan. Melihat itu dosa kecil, tapi tatasakan. Jadi cabang sana, cabang sini, cabang sana, cabang sini. Udah begitu pas lagi ini, Allah Akbar, Allah Akbar. Apa buru-buru pulang? Orang kan? Kadang-kadang ada yang sampai Johor doang, sampai Johor aja selesai. Tapi kan ada lagi, dibuka lagi ronde yang kedua. Karena penasaran, barulah. Sedangkan duit masih ada, datang lagi sampai asal. Dosa orang. Semua itu baru satu hobi saja yang kita anggap itu dosa kecil, tapi akhirnya kata salah. Makanya ketika kita itu menganggap ringan dosa kecil, itu akhirnya kata salah. Bukan hanya hobi itu, hobi apapun, kita lihat. Hanya di sini alhamdulillah nggak ada yang hobi mancing, nggak ada yang hobi burung. Lama-lama digandakan burung, coba aja tuh. Kalau kita udah mulai hobi burung, pertama hobi burung, ya. Dari mulai masukinnya dia aja ke kandangnya yang kecil, kita udah mulai dosa. Nah, biarin daripada dia lepas tembak orang mati, dia di mobil sini. Dia di sini aja tenang dah, gue mau ngurusin lah apa dah. Aman tuh menurutnya. Menurut dia nggak salah, kalau dosa gitu ya. Minta maaf dulu, gitu. Iya kan kalau burung-burung yang biasa, ya. Tapi kalau burung-burung yang wajihan, kita banyak. Jangkrik, nyari jangkrik. Iya tuh kalau jangkriknya gitu kita masukinnya, kita langsung dites dulu, minta ampun ya Allah, maaf sebelum dites dia makan. Ini kan kagak jangkrik, katanya supaya mulutnya itu nggak ngapa-ngapa, supaya sehat itu mulut kita. Kakinya dipotong, cekris kan. Dimatiin dulu ya jangkriknya, katanya jangan, nggak bagus kalau dimatiin. Balik lagi itu udah dosanya dosa yang lain. Oleh sebab itu maka kata Nabi, doa yang paling dikabul itu oleh Allah 3. Yang pertama doanya orang yang berzikir kepada Allah banyak, zikran katsiran. Subhanallah, subhanallah.
subhanallah atau astagfirullah atau menggunakan doa-doa yang lain ya. Alhamdulillah, bismillah, apa aja zikrul katsir atau tidak banyak. Habis begitu kita baca bismillah 2000 3000, kemudian baru kita ngomong ya Allah, pilkada aman ya Allah, saya mohon dan ya buruan kita tanggal 9, saya udah capek, ya Allah, pengen saya udah kita mohon kepada Allah supaya pilkada aman ya, tenang, insya Allah dikabulin. Kenapa? Kita sering doa yang kedua yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwatul mazlum, doanya makhluk yang teraniaya. Makhluk teraniaya bukan hanya binatang, tapi kita pun kalau teraniaya doa tidak kabul. Kita kerja lagi enak-enak, apa salah kita belakang, ada kakak ini tahu-tahu ada orang datang memfitnah kita sampai kita dikeluarin dan teraniaya. Atau kita lagi tempat yang agak tinggi difitnah, akhirnya turunin jabatan gaji yang kemarin 2 bulan yang lalu yang mulai naik, makanya kita langsung ambil mobil. Pas begitu langsung diturunin, ya kan akhirnya mobil bayar kemana? Kata dia doa orang teraniaya, atau seperti tadi yang jangkrik itu dipotong kaki. Maka dia doa, ya Allah, ini orang yang mendorong kaki saya, ya Allah, potong juga kakinya, yang mendorong kaki. Coba kalau kamu bagusnya gak dikabul ya, paling sakit banget rasanya. Jadi kalau lebih malam-malam gitu nggak bisa tidur terus dilihat rasa pada sakit, ya Allah, yang saya potongin kaki jangan, ya Allah, ampunin saya, istighfar yang lainnya ya, jangan sampai doanya dikabul, potong juga tapi dia bodoh-bodohan terus akhirnya sakit beneran dan bertasi. Saya minta maaf. Doa yang dikabul dan paling dikabul sama Allah itu yang ketiga ya, al-imamul muqsid, doanya pemimpin yang adil, pemimpin yang adil, presiden yang adil, gubernur yang adil ya, yang bagus, yang soleh, pemimpin presiden yang soleh, yang adil, kemudian dia berdoa buat masyarakatnya, ini kamu ya, mudah-mudahan ya, presiden-presiden atau pemimpin kita pada akhirnya ya Allah. Oleh sebab itu maka tahkir, jangan kita menganggap remeh atau menghina dosa-dosa kecil. Kemudian bab yang ke-12. Belum. Berapa? 4 cukup. Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al isra wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau terus aja kita kerjain. Itu tadi kan contoh, kemudian kita kerjain terus. Tadi contoh tuh, nganggap remeh jangkrik, nganggap remeh mancing. Lama-lama kan dia juga tuh kalau disentak mulu, ntar dilepas lagi, disentak mulu, ntar dilepas lagi. Kan kalau mancing mau gitu ya, dari mau pulang, sentak wah tinggal gitu ya, ceburin lagi, besok kita pancingin lagi, ketemu kita lagi baik. Ini orang ini, ya, emang ini orang ini. No, ada mau. Nah, la saghirata ma'al isra, tidak ada dosa kecil kalau terus-terusan kita lakukan. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar kalau terus-terusan kita minta ampun. Makanya Bapak, Saudara, kalau ada orang datang ke rumah kita
bohongin kita, nipu kita, anggap aja dia lagi menggantungin, maculin gunung dosa kita. Misalnya dosa kita 10, kan kita mau bersihinnya agak susah tuh. Ada orang datang bawa mau rinjing, Pak ini saya mohon bantuan doa dari kabupaten dari Anu nih, lihat aja. Padahal bohong, nggak usah dilihat bohongnya, nggak usah dilihat apanya, udah aja kalau kita mengasih apa 10.000 apa 15.000 kasih aja. Andaikan benar dia itu memang untuk jariah, insya Allah pahala kita nambah. Andaikan dia memang menipu kita, bohong, itu dosa-dosa kita, pinggiran-pinggiran dosa kita akan terkurangi. Anggap aja dia lagi bantu maculin, nyangkulin pinggiran bukit dosa-dosa kita. Makanya kalau kita kerjain terus yang kecil, dikit, lama-lama jadi bukit, gede, kita tampingin, kita pinggirin, kita selesaiin dengan doa istighfar setiap saat. Insya Allah lama-lama akan sirna. Makanya istighfar yang banyak dalam rangka mengurangi dosa-dosa kita. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Iman takwa kita meningkat pada saat kita memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita baca dengan baca surat Al-Asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.